Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Eni Sri Astuti dengan NIM B20125200092 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga-tiganya. Dalam dunia akademik maupun organisasi terdapat berbagai jenis dokumen yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan atau penelitian. Tiga dokumen utama yang sering digunakan adalah proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang berisi rencana pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Dokumen ini biasanya mencakup tujuan kegiatan, rencana anggaran jadwal, serta kebutuhan lain yang mendukung kegiatan. Proposal kegiatan lebih bersifat praktis dan ditunjukkan untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua ada proposal penelitian, yang dimana proposal penelitian adalah dokumen yang membuat rencana dan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Di dokumen ini biasanya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, serta jadwal penelitian. Proposal penelitian bersifat akademis dan teoritis, serta bertujuan agar penelitian berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga ada laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen yang berisi hasil penelitian atau pengamatan yang telah selesai dilaksanakan. Dokumen ini disusun secara sistematis dan objektif sesuai kaidah ilmiah, memuat pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, serta saran. Laporan ini digunakan untuk menyampaikan temuan penelitian kepada pihak terkait dan sebagai arsip akademik. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri proposal. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga-tiga dari ciri-ciri proposal tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri proposal kegiatan. Pertama, bersifat ilmiah dan sistematis. Kedua, memuat permasalahan penelitian yang jelas. Ketiga, memiliki tujuan penelitian yang spesifik. Keempat, menyertakan kerangka teori atau tujuan pustaka. Yang kelima, metode penelitian, cara sampel, instrumen, dan analisis data. Keenam, ada jadwal penelitian, time schedule. Yang ketujuh, ada memuat daftar pusaka. Yang kedelapan, ditulis format dan objektif. Dan yang kesembilan, dapat dijadikan dasar atau pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh, memiliki hipotesis jika penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri proposal penelitian. Nah, ciri-ciri proposal penelitian yang pertama ada bersifat ilmiah dan sistematis. Yang kedua, memuat permasalahan penelitian yang jelas. Yang ketiga, memiliki tujuan penelitian yang spesifik. Yang keempat, menyertakan kerangka teori atau tinjauan pustaka. Yang kelima, memuat metode penelitian, cara sampel, instrumen, dan analisis data. Nah, yang keenam, ada jadwal penelitian, time exclude. Yang ketiga itu ada laporan ilmiah. Nah, ciri-cirinya itu ada 10. Yang pertama, bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Yang kedua, sistematis sesuai prosedur ilmiah. Yang ketiga, mengandung data dan analisis data. Yang keempat, memiliki kesimpulan yang logis. Yang kelima, menggunakan bahasa formal dan jelas. Yang keenam, ada metode penelitian yang digunakan. Yang ketujuh, ada daftar pusaka. Yang kedelapan, bisa dilengkapi dengan lampiran, data atau grafik. Yang kesembilan, mengandung opini pribadi yang tidak terbukti. Dan yang terakhir atau yang ke-10, memuat saran atau rekomendasi
jika relevan. Saya akan menjelaskan tentang sistematika. Di sini itu sistematika yaitu yang saya jelaskan ada 3. Pertama, sistematika kegiatan, yang kedua sistematika penelitian, yang ketiga sistematika ilmiah. Di mana di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sistematika kegiatan. Nah, sistematika kegiatan dapat bervariasi tergantung pada jenis kegiatan dan lembaga yang dituju. Namun secara umum, menurut Arifin dan Kusrinto pada tahun 2019 serta Sudoryono 2018, sistematika proposal kegiatan meliputi komponen-komponen sebagai berikut, yaitu ada halaman judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pusaka, metode penelitian, dan anggaran biaya dan daftar pusaka. Nah, yang kedua ada sistematika proposal penelitian, yaitu ada halaman judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pusaka, metode penelitian, jadwal penelitian, anggaran biaya, dan daftar pusaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika yang terakhir atau sistematika laporan ilmiah, di mana sistematika ini ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, abstrak, pendahuluan, tinjauan pusaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, saran, dan lampiran. Oke, baik, di sini saya akan menyimpulkan dari ketiga materi tersebut, yaitu ada proposal penelitian, proposal kegiatan, dan laporan ilmiah. Nah, kesimpulannya, proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah merupakan 3 jenis dokumen akademik atau profesional yang memiliki tujuan dasar yang sama, bentuk kegiatan, jadwal, tempat, sasaran, serta anggaran yang dibutuhkan. Nah, proposal penelitian menitik beratkan pada perencanaan penelitian ilmiah, mulai dari identifikasi masalah, rumusan tujuan, tinjauan pusaka, metode penelitian, hingga jadwal pelaksanaan. Sementara itu, laporan ilmiah merupakan dokumen yang menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, memuat data, analisis, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dari segi ciri-ciri, ketiganya memiliki karakteristik khusus. Proposal kegiatan bersifat lebih persuasif karena tujuannya agar rencana kegiatan disetujui atau mendapatkan dana, sehingga menyampaikan informasi dirancang menarik dan meyakinkan. Proposal penelitian bersifat analisis dan argumentatif, menekankan pada penggunaan landasan teori, metode yang sistematis, serta logika ilmiah. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, laporan ilmiah bersifat objektif dan faktual, menyajikan data yang diperoleh dari penelitian, melakukan analisis, dan menyimpulkan temuan. 3 dokumen memiliki persamaan yang signifikan, masing-masing disusun secara signifikan, dimulai dari pendahuluan, isi utama, dan penutup. Proposal kegiatan biasanya memuat latar belakang, tujuan, rencana, kegiatan, susunan panitia, dan anggaran. Proposal penelitian menyertakan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pusaka, metode, jadwal, dan daftar pusaka. Kesamaan struktur ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur dokumen dan memahami informasi secara logis.